Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersun Arif dari Forum News Network. Setelah mengundang kehebohan di dunia maya, akhirnya poster besar berupa wajah mantan Presiden Joko Widodo hari Selasa 7 Januari 2025 dicopot dari markas Polresta Solo. Pencopotan wajah Jokowi dalam pakaian formal dan atribut lengkap sebagai Presiden Republik Indonesia itu disambut tak kalah hebohnya oleh netizen ya, dibandingkan dengan sebelumnya juga yang ketika mengundang kehebohan ketika diketahui fotonya masih terpajang secara resmi di Polresta Solo. Ada yang cara bercanda ini mengaku lega ya katanya karena akhirnya Polresta Solo itu kembali ke pangkuan Republik Indonesia sesuai dengan namanya. Nama resminya kan ini Polri, Polisian Negara Republik Indonesia, bukan Kepolisian Negara Solo atau Kepolisian Negara Surakarta. Tetap terpasangnya foto Joko Widodo dalam bentuk poster besar di markas Polresta Solo itu sebelumnya memang mengundang kehebohan bahkan sampai trending ini di dunia maya. Ini bermula ketika sebuah akun di medsos di X ini Sultan Manggara itu mencuit izin @polresta_solo. Tidaknya poster Pak Jokowi sudah bisa diganti dengan poster Presiden saat ini Pak Prabowo. Ini jadi dia langsung mencolek ini akunnya Pak Polresta Solo, akunnya Pak Joko Widodo, dan juga akunnya Pak Prabowo. Izin Pak, @Listio Sigit P, saya lihat dari Instagram 2 hari lalu. Mimin Gerindra sudah bisa memberikan soft copy foto Pak Prabowo ke seluruh Polres yang ada di Indonesia. Kendati ini nadanya datar saja gitu ya, dengan pakaian sangat sopan ini, tapi ini memang betul-betul langsung mengundang kehebohan dan cuitan ini langsung viral dan mengundang komentar yang sangat beragam. Bahkan ini banyak juga netizen yang sampai emosi menyebut Polres Solo itu, Polresta Solo belum move on, masih menganggap Joko Widodo sebagai presidennya, dan saya kira mungkin nggak salah ya karena memang Jokowi ini setelah pulang ke Solo gayanya masih seperti seorang presiden. Mungkin Polresta Solo nganggap masih presiden gitu ya. Atau mau copot tapi nggak berani gitu. Ada juga ini yang mempertanyakan apakah Solo itu sudah melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ada juga yang ya menilai sangat serius ini bahwa kalau tadi itu masih bercanda-bercanda aja, ini menganggap sebagai pembangkangan karena tidak menganggap Prabowo sebagai presiden. Kalau dalam Presiden Prabowo itu kan sudah hampir 100 hari ya dia dilantik sebagai presiden. Nah, setelah heboh itulah akhirnya hari Selasa kemarin itu poster besar itu diturunkan. Polresta Solo sampai meminjam mobil damkar ini yang punya belalai panjang untuk menjangkau lokasi yang sangat tinggi ini karena saking besarnya ini ya fotonya Joko Widodo ini terlihat ini dari video ini saya ambil dari Solo Kini ya di Instagramnya. Dua orang pekerja menaiki tangga dan kemudian menurunkan foto Joko Widodo. Jadi selesailah episode bahwa Jokowi masih sudah diganti oleh Prabowo di Jakarta, tapi masih dipertahankan sebagai presiden khusus di Polresta Solo. Walaupun terkesan ini isu recehan, tapi karena berkaitan dengan Joko Widodo dan Kota Solo, soal ini nggak bisa dianggap main-main. Pertama, tentu saja sikap dari Polresta Solo, khususnya Kapolrestanya ini nggak korek. Karena bagaimanapun juga, Polresta Solo itu adalah institusi negara. Tidak mungkin mereka tidak tahu bahwa Joko Widodo itu sudah tidak lagi menjadi presiden, terhitung sejak tanggal 20 Oktober lalu. Dan saya kira semua warga di Indonesia, bahkan sampai ke pelosok-pelosok saja, sudah tahu bahwa Pak Prabowo itu sudah diambil sumpahnya menjadi presiden dan Joko Widodo itu bukan lagi presiden, gitu ya. Aneh kalau sampai ada institusi atau lembaga resmi seperti Kepolisian RI di Kota Solo nggak tahu soal itu. Jadi foto resmi presiden yang harusnya terpasang itu bukan lagi foto Jokowi, tapi foto Prabowo. Itu kan sudah jadi aturan resmi. Nggak mungkin mereka tidak tahu aturan semacam itu. Atau mereka tidak tahu kalau foto Jokowi yang terpasang itu bukan lagi foto Prabowo, tapi nggak juga ya. Karena fotonya itu kan segede gaban gitu ya. Jangankan mereka yang berkantor di situ ya, yang warga yang lalu lalang melintas di depan Mapolresta Solo pun akan langsung melihatnya gitu ya. Ini betul-betul jadi tanda tanya apa yang sungguhnya terjadi. Mengapa kok foto itu masih tetap dipasang gitu. Jadi ya nggak berlebihan kalau ada yang menganggap itu sebagai sebuah pembangkangan dan nggak menganggap bahwa
presidennya itu sudah Pak Prabowo. Atau ini jangan-jangan seperti saya sebutkan humor orang Madura ya, kalau di Jawa Timur dulu itu kan ada seorang tokoh Madura namanya Pak Muhammad Nur yang pernah menjadi gubernur dan cukup legendaris, dan bagat orang secara bercanda orang Madura kalau ditanya siapa gubernurnya di Jawa Timur ya Pak Nur gitu. Kalau kemudian ada penggantinya seperti Basofi dan lain-lain itu disebut bahwa itu hanya penggantinya. Jadi gubernurnya tetap Pak Nur. Apakah seperti itu ya anggapan dari mereka ini, Polresta Solo itu ya? Kalau cuma sehari dua hari ya bisa dimaklumi ya bahwa mereka itu mungkin alpa atau lupa gitu ya. Tapi sampai 2 bulan lebih pasti bukan sekedar kealpaan. Ini kan tanggal 20. 20 itu berarti pada tanggal 20 Oktober ya Pak Prabowo dilantik, 20 Desember lalu itu sudah 2 bulan. Nah kalau sekarang kemarin sampai tanggal 7 itu kan sudah 2,5 bulan. Masa mereka sampai alpa selama 2,5 bulan? Yang kedua, kendati sudah tidak lagi menjadi presiden, Joko Widodo itu kan tampak sekali dia masih main presiden-presidenan ya. Ini dia aktif terus menerima tamu-tamu dari pengusaha, bahkan para pejabat negara, para menteri gitu ya. Termasuk beberapa hari yang lalu menerima mantan politisi PDIP yang dipecat bersama dengan Jokowi, Effendi Simbolon, dan sekarang sedang heboh karena sekarang dia menyerukan agar Megawati mundur setelah hasil ditetapkan jadi tersangka. Dan Pak Jokowi itu juga terus melakukan kunjungan-kunjungan ke berbagai daerah. Jadi masih belusukan kayak seperti dia masih jadi presiden. Tapi ini memang khusus di Jawa Tengah. Ini yang kelihatannya memang jadi daerah kekuasaannya karena baik wali kota Solo maupun gubernur Jawa Tengah yang sekarang terpilih itu kan betul-betul itu adalah orang Jokowi yang di-endorse oleh Jokowi. Jadi dia betul-betul merasa nyaman kalau di Solo maupun di Jawa Tengah itu. Tapi jangan sampai kemudian ada kesan Solo, apalagi Jawa Tengah itu masih menganggap bahwa dia presiden, dan kalau begitu berarti Jawa Tengah dan Solo memisahkan diri dari Indonesia dong gitu ya. Jokowi ini memang sekarang ini terkesan jadi matahari ketiga ya, bukan lagi matahari kembar. Sekarang ini kan pemerintahnya Prabowo itu terkesan ada matahari kembar dengan wakil presidennya Gibran Rakabuming yang terus aktif keliling belusukan kemana-mana, bagi-bagi susu, bagi-bagi buku gitu. Ternyata bukan hanya Gibran yang menyaingi Pak Prabowo, tapi bapaknya yang pernah jadi mantan presiden juga seperti itu, masih terus keliling-keliling-keliling gitu ya. Dan selain itu kan juga publik paham masih banyak sekali orang-orang Jokowi di pemerintahan Prabowo, khususnya apalagi kalau di kepolisian dan juga TNI ini masih dikendalikan oleh mereka-mereka yang disebut sebagai orangnya Jokowi atau media menyebutnya sebagai geng Solo. Ketiga, nah ini tadi yang berkaitan dengan yang saya sebut tadi julukan di media bahwa ada dikenal para perwira tinggi TNI dan Polri yang disebut sebagai geng Solo. Geng Solo ini adalah sebutan untuk para petinggi TNI dan Polri yang karirnya melaju pesat karena mereka pernah menjabat sebagai Komandan Kodim, Menkorem, Komandan Lanut, Landasan Udara, maupun sebagai Kapolresta Solo saat Jokowi itu menjadi wali kota di Solo. Jadi nama geng Solo itu berasal dari situ, bukan mereka tidak semuanya adalah orang-orang asli Solo, tapi mereka yang pernah bersama-sama menjabat di Solo itu bersama dengan era kepemimpinannya Jokowi. Jokowi ini kan sebelumnya memang seorang tukang mebel di Solo, tapi kemudian dia terpilih menjadi wali kota Solo itu selama 2 periode sesungguhnya terpilihnya ya. Tahun 2005 sampai 2012 saja, 7 tahun. Sesungguhnya Jokowi terpilih menjabat sebagai wali kota itu selama 2 periode ya. Periode pertama 2005 sampai 2010, kemudian 2010 sampai 2015. Namun hanya periode pertama saja yang full. Periode kedua dia itu hanya jalani selama 2 tahun. Ini kayak mirip-mirip Gibran juga ya. Karena pada tahun 2012 kan kemudian dia maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Ahok. Dan pada waktu itu kemudian dia menang. Nah itu karirnya nggak tertahankan. Kemudian dia jadi presiden selama 2 periode. Periode pertama 2014-2019 berpasangan dengan Yusuf Kala sebagai wakil presidennya, dan periode 2019-2024 berpasangan dengan Kiai Ma'ruf Amin sebagai wakil presidennya. Nah, rupanya kebersamaan Jokowi dengan para komandan Landasan Udara, Komandan Kodim, dan Kapolresta, bahkan Wakapolresta ini membawa berkah bagi mereka semua ini yang pernah bersentuhan dengan Jokowi. Karir mereka ini semua melejit, dan beberapa orang diantaranya sampai puncaklah jabatan menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Udara, bahkan kemudian mereka ini menjadi Panglima TNI serta Kapolri. Di media daftar dari mereka ini disebutkan ada 7 orang jenderal geng Solo ini ya. Yang menjadi Panglima TNI ada 2 orang, yakni Marskal TNI Hadi Cahyanto dan kemudian Jenderal TNI Agus Subianto.
yang sampai sekarang ini masih menjabat sebagai Panglima TNI. Hadi Cahyanto itu pernah menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo. Orang menyebutnya seperti itu ya. Sesungguhnya secara teritori itu masuk Boyolali. Tapi ini nggak jauh sebenarnya dari kota Solo ya, di pinggiran kota Solo. Karir dari Hadi Cahyanto itu bahkan melaju sangat cepat, kemudian bahkan sampai dia menjadi Kepala Staf Angkatan Udara TNI Angkatan Udara, dan setelah itu menjadi Panglima TNI, dan terakhir ini masuk ke kabinet menjadi Menko Polhukam. Setelah sebelumnya dia pernah menjadi Menteri ATR dan Kepala BPN. Kalau Agus Subianto, dia pernah juga setelah dari Solo, dia pernah menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden, Wakasat, Kasat, dan kemudian dia menjadi Panglima TNI. Nah, di TNI Angkatan Udara, Junior Hadi Cahyanto, yakni Marskal Tony Haryono itu, yang sekarang menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Udara, juga pernah menjadi Komandan Landasan Udara Adi Sumarmo di Solo. Di lingkungan TNI Angkatan Darat, selain Jenderal Agus Subianto, yang termasuk geng Solo adalah Letnan Jenderal TNI Widi Prastiono. Dia ini pernah menjadi Komandan Kodim Solo dan Rem Wiras Pratama. Ini juga ada di Ekskadidenan Surakarta. Kalau dan Rem ini kan lebih luas wilayahnya. Kemudian dia pernah menjadi ajudan Jokowi dan karirnya melejit. Dia pernah menjadi Komandan Kopassus dan Pangdam. Dan ini dia terakhir posisinya mencapai bintang 3 sebagai Komandan Kodik Latat. Tapi sekarang ini dia masuk kotak. Dia hanya diparkir oleh Panglima TNI Agus Subianto menjadi dosen di Universitas Pertahanan. Pasti ada sesuatu ini kalau dari seorang komandan seperti itu langsung dijadikan hanya menjadi dosen saja. Kita jadi ingat dong pada eranya Jokowi, yakni putra dari Pak Tri Sutrisno ya, Letnan Jenderal Kunto yang sekarang jadi Pangkogap Wilhan 1 ya. Dia kan pada waktu itu gara-gara menulis artikel yang dianggap mengkritik pemerintahannya Jokowi di Kompas, dan kemudian dia juga dimasukkan kotak gitu. Tapi sekarang di eranya Prabowo, setelah dia hanya menjadi staf ahli di Wantanas, sekarang naik pangkatnya dan diperkirakan ini akan jadi salah satu pimpinan TNI di masa depan gitu. Tapi beda dengan Letnan Jenderal Widi, ini kelihatannya berat ini posisinya kalau masih Pak Prabowo jadi presidennya. Nggak tahu apa kesalahan dari Unhan ini. Saya sih dengar bisik-bisik, tapi itu kan hanya berupa rumor saja ya. Jauh ini pokoknya nggak ada penjelasan kenapa Widi kemudian dijadikan dosen ya. Tapi orang kemudian mengkait-kaitkan pada waktu itu karena kedekatan dia dengan Jokowi, dan dianggap oleh Prabowo mulai bersih-bersih orangnya Jokowi di lingkungan TNI, khususnya TNI Angkatan Darat. Nah, kalau di kepolisian yang paling moncer tentu saja adalah Listio Sigit. Ini malah sekarang ini dia menjadi Kapolri lama ya. Dia ini pernah menjadi Kapolresta Solo tahun 2010 sampai 2012. Setelah itu dia dipilih Jokowi sebagai ajudan, dan dari situ karir lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991 itu sudah mulai lajunya nggak tertahankan. Dia dipilih oleh Jokowi menjadi Kapolri, setelah menjadi Kapolda Banten, Kabarreskrim. Ketika dia menjadi Kapolri itu dia menyisihkan 12 orang komisaris jenderal dan melompati 4 angkatan di atasnya. Dan dia terpilih menjadi Kapolri itu sejak tahun 2021. Jadi sudah 5 tahun sekarang ya. Sudah ya memasuki tahun kelima itu. Bukan hanya itu, yang spesial, Listio Sigit ini juga menjadi Kapolri non-Muslim kedua, banyak sejarahnya. Dan ini yang pertama itu di era Orde Baru, Jenderal Polisi Widodo Budidarmo itu beragama Kristen, dia menjadi Kapolri pertama non-Muslim tahun 1974 sampai 78. Sementara Listio Sigit ini Katolik. Dua orang Jenderal Polisi geng Solo selain Listio adalah Komisaris Jenderal Nana Sujana dan yang sekarang ini menjadi PLT Gubernur di Jawa Tengah. Dia senior Listio Sigit di Akpol, dia Akpol 1988, dan dia juga pernah menjadi Kapolres Solo sebelum Listio Sigit karena dia menjadi Kapolres Solo itu tahun 2010 terakhir ya di sana. Satu